Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Sydney, Australia dalam rangka kunjungan kenegaraan serta bertemu dengan Perdana Menteri Australia. Prabowo dijadwalkan akan menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Austin. Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bertolak menuju Sydney melalui Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Selasa siang. Agenda kunjungan kenegaraan Presiden kali ini akan fokus membahas kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan dan juga kemitraan industri. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Albanisi ke Indonesia pada bulan Mei lalu setelah ia terpilih menjadi Perdana Menteri Australia. Sebelum bertolak ke Sydney, Presiden dan juga Wakil Presiden menggelar rapat khusus dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Rapat itu berisikan instruksi khusus kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk segera melakukan koordinasi lintas kementerian guna memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan 10 tokoh pahlawan nasional yang baru diberikan gelar oleh Presiden akan mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah per tahun. Ia menyebut pemberian santunan ini diberikan untuk menyambung tali silaturahmi. Sejumlah tokoh dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo pada Hari Pahlawan Nasional pada Senin pagi. Sejumlah tokoh itu diantaranya Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan pemerintah akan memberikan santunan kepada 10 tokoh pahlawan nasional tersebut berupa uang senilai 50 juta rupiah setiap tahunnya. Gus Ipul menegaskan pemberian santunan ini adalah upaya pemerintah untuk terus menghargai dan juga mengenang seluruh jasa para tokoh tersebut. Ada apa ya namanya ya? Ada dukungan lah untuk ahli waris gitu dari pemerintah. Tapi itu sebagai bagian dari bentuk silaturahmi ya. Kalau dilihat nilainya nggak terlalu banyak ya. Tetapi mudah-mudahan ini sebagai bagian dari upaya untuk menghormati, menghargai ya, sehingga keluarga bisa terus membangun semangat dari para pahlawan, dari para leluhurnya, dari para sesepuhnya. Kita beri dukungan 50 juta per tahun. Informasi lainnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan rencana redenominasi mata uang rupiah sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Pemerintah belum membahas pelaksanaan kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan rencana redenominasi mata uang rupiah belum akan direalisasikan dalam waktu dekat pada Senin petang. Meski rancangan undang-undang redenominasi sudah masuk dalam rencana strategis 2025 hingga 2029 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. Bendahara negara ini menambahkan kebijakan redenominasi ini sepenuhnya akan dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kementerian Keuangan hanya menyiapkan dasar hukum dan juga rencana strategisnya. Realisasi redenominasi ini tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat, bahkan bukan di tahun 2026 mendatang. Purbaya juga menyeratkan kebijakan ini akan dilaksanakan sesuai kebutuhan bank sentral pada waktu yang tepat. Dan dengan penegasan, pemerintah memastikan tak akan ada perubahan nilai mata uang rupiah dalam waktu dekat. basis poin menjadi 6,2. Kalau saya sudah diskusi dengan Menteri PU, pada dasarnya uangnya ada, kalau Menteri mengajukan bisa dijalankan dengan cepat. Mungkin detail saya nggak tahu seperti apa, belum diskusi lebih lanjut, tapi. Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tak gegabah dan memastikan kesiapan rencana redenominasi rupiah. Said mengatakan redenominasi ini memerlukan kesiapan ekonomi, sosial politik, dan juga kesiapan teknis agar tak ada dampak buruk bagi masyarakat. Rencana ini adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi nilainya. Bahwa yang seakan-akan redenominasi itu sesuatu yang sekedar menghilangkan 30 di belakang,
itu tidak akan menimbulkan dampak yang inflatoir. Dampak inflatornya akan luar biasa ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah tidak siap. Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang melibatkan Nadiem Makarim akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Nadiem pun sempat memohon doa dari masyarakat Indonesia di tengah masa-masa sulit yang harus dilaluinya. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Inside Politics with Diana Valencia pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Setelah dinyatakan lengkap, penyidik Kejaksaan Agung melimpahkan berkas dan tersangka mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dengan kondisi tangan terborgol, Nadiem sempat memohon doa dari masyarakat Indonesia di tengah masa-masa sulit yang harus dilaluinya. Nadiem juga mengucapkan selamat Hari Pahlawan untuk guru-guru yang disebutnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya diberikan kesehatan. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, menjelaskan ada 4 berkas yang dilimpahkan ke penuntut umum. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Mengingat kondisi yang bersangkutan masih belum secara pulih, penuntut umum juga akan melakukan penahanan tahanan kota. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Adapun nilai kerugian negara dalam perkara ini disebut mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Rizky Itiar Yahya, Jakarta.